Hai, nama saya Maya Melivianti dan saya adalah seorang blogger yang berfokus pada bidang kesehatan. Jadi, dalam kelas ini saya akan membagikan mengenai pengalaman saya, bagaimana saya bisa menjalankan diet yang sehat kurang lebih selama 2 tahun belakangan ini dan juga memang ada ups and down gitu ya dalam perjalanan diet saya. Maka itu saya mau menjelaskan juga sebelumnya dalam pelajaran ini. Nah, sekitar tahun 2015 tuh memang saya kelebihan berat badan ya. Berat saya sekitar 92 kilo dan saya tidak bisa menurunkan berat badan saya lagi setelah saya melahirkan anak pertama saya, dan saya telah mencoba diet keto juga, namun ketika saya berhenti berat badan saya kemudian naik kembali begitu ya, dan itu siklus itu terjadi gitu loh selama 2 kali ya terjadi, dan pada akhirnya saya memutuskan tahun 2017 saya akan merubah pola makan saya dan melakukan diet yang lebih sehat begitu, dan hasilnya memang bisa saya rasakan ya dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, ini adalah latar belakang begitu mengapa saya menjalankan diet sehat dan saya ingin membagikannya kepada saudara semua. Nah, jadi di kelas yang pertama ini, di pelajaran yang pertama ini, kita akan em, dibawa untuk mengerti apa yang dimaksud dengan diet sehat gitu ya. Karena ada banyak sekali sebenarnya metode diet, dan sebenarnya ada yang buruk dan ada yang baik begitu. Nanti kita akan lebih lagi, saya akan lebih lagi menjelaskan mengenai hal tersebut. Nah, pertama-tama yang harus kita mengerti terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya penyebab kegemukan gitu. Karena selama berabad-abad gitu ya, sepertinya metode-metode diet yang ada itu hanya seputar menyalahkan salah satu nutrisi tertentu yang sebenarnya tubuh kita perlukan gitu. Contohnya seperti karbohidrat begitu ya. Banyak belakangan ini banyak sekali orang yang menyalahkan karbohidrat seperti roti, beras, dan gandum, pasta, nasi. Nah, orang-orang banyak menyalahkan bahwa karbohidratlah yang menjadi penyebab kita menjadi gemuk, sehingga mereka mengurangi karbohidrat gitu ya. Dan juga sebenarnya dari dulu juga orang itu menyalahkan lemak gitu ya yang menjadi penyebab kegemukan. Ya, lemak bisa kita temukan di mana-mana ya, di dalam minyak, bahkan minyak yang trans fat terutama ya. Minyak olive oil, minyak kelapa, alpukat, dan minyak ikan, dan berbagai macam lemak ya bisa kita temukan, dan orang-orang banyak yang menyalahkan gitu bahwa lemaklah yang menjadi penyebab kegemukan. Nah, juga bahkan ada yang menyalahkan protein gitu. Jadi, oh berarti protein nih yang salah, yang menyebabkan saya gemuk. Karena kebanyakan protein, kebanyakan keju, kebanyakan telur. Karena saya makan ayam, karena saya minum susu gitu. Makanya saya jadi gemuk. Nah, apakah itu benar? Ternyata semua itu salah gitu. Ya. Salah kenapa? Karena sebenarnya semua manusia itu masih membutuhkan karbohidrat, masih membutuhkan lemak, dan juga masih membutuhkan protein. Ya, karena itu adalah makronutrisi yang kita perlukan ya, gizi yang sangat besar, yang berperan besar ya dalam kehidupan kita gitu, yang menunjang ke aktivitas kita sehari-hari. Nah, lalu jadi apa dong penyebab dari kegemukan itu? Nah, jadi penyebab kegemukan itu adalah sebenarnya kelebihan dari kalori.
yaitu total dari keseluruhan makanan yang harusnya kita makan, namun kita berlebihan makannya. Nah, itu bisa berupa apa saja sih? Bisa dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak, tapi bukan karena salah satu nutrisi tersebut kemudian kita menjadi gemuk, bukan, tapi karena kelebihan dari total jumlah makanan yang kita konsumsi sehari-harinya itu berlebihan sehingga menyebabkan kita menjadi kegemukan begitu. Lalu sebelum saya berlanjut ke diet yang sehat, saya juga ingin membagikan bahwa ada banyak sekali ya metode diet yang sebenarnya buruk gitu. Kenapa buruk? Karena hanya fokus kepada yang instan gitu ya. Ini ciri-ciri ya dari diet yang buruk itu, hanya fokus kepada yang instan. Jadi menjanjikan Anda untuk turun dalam 2 minggu misalnya 10 kilo gitu ya misalnya, ataupun dalam sebulan Anda bisa turun 10 kilo hanya dengan minum ini, hanya dengan makan ini. Tapi apakah itu benar gitu ya? Nah, sebenarnya nggak benar juga gitu loh, karena segala sesuatu yang instan bisa tidak bertahan panjang ya, dalam jangka waktu yang panjang. Juga pengurangan makanan yang secara drastis ya, jadi hanya makan 1 pisang misalnya dalam sehari, ataupun hanya minum susu pada malam hari gitu ya, akan menyebabkan tubuh kita kekurangan gizi ya, dan kita kelaparan sebenarnya. Nah, itu adalah diet yang menyiksa gitu. Diet yang buruk itu diet yang menyiksa karena memaksa kita untuk sangat mengurangi makanan. Ya tentu saja kita akan turun, tapi sampai berapa lama kita bisa bertahan? Nah, pada akhirnya kemungkinan besar adalah tidak bisa bertahan dengan lama. Karena tubuh kita akan menagih gitu ya, akan menagih makanan-makanan yang lain karena kita kekurangan gizi. Tubuh kita ini perlu gizi yang lengkap gitu. Dan jika ditekan, mungkin dalam beberapa saat dia bisa bertahan, tapi belum tentu bisa bertahan lama gitu ya. Nah, jadi karena ada diet buruk, maka kita juga perlu mengetahui bahwa diet yang seimbang, diet yang sehat itu adalah diet yang seimbang gitu loh, fokus kepada keseimbangan nutrisi. Karena tubuh kita itu butuh gitu ya semua nutrisi, baik itu yang makro ataupun yang mikro. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi mengenai karbohidrat, protein dan lemak itu tubuh kita sangat memerlukan nutrisi tersebut gitu ya. Dan harus ada keseimbangan gitu antara karbohidrat, protein dan lemak tersebut gitu. Nah, diet yang sehat juga akan lebih pelan gitu ya turunnya berat badan kita, tapi pasti dalam artian eh, masih bisa bertahan lama gitu ya. Itu sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya, dan juga masih bisa dinikmati, it's enjoyable karena kita masih bisa makan dengan enak ya. Masih ada rasanya, makanan itu masih pakai garam, masih ada manisnya gitu, masih makanan-makanan juga kita bisa sedikit-sedikit menikmati yang lainnya ya, yang small treats gitu. Uh, dan juga bisa dijadikan gaya hidup karena diet yang sehat, diet yang baik itu sebenarnya diet yang bisa kita teruskan ya in a long term gitu, bukan seperti pelari sprint gitu ya, tapi seperti pelari maraton gitu. Jadi kita berpikirnya dalam waktu 3 tahun ke depan, apakah saya masih bisa kurus, apakah saya masih bisa hidup lebih sehat dengan cara diet yang seperti ini gitu. Jadi itulah ciri-ciri juga apa ya namanya, indikasi di mana kita telah melakukan diet yang sehat, berarti kita bisa memaintain dalam jangka yang lama ya, dalam jangka yang panjang gitu.
Dan semoga dalam pelajaran selanjutnya Anda akan lebih mengerti lagi mengenai diet yang sehat, karena ada kalori dan nutrisi yang terkandung di dalam diet yang sehat yang harus kita pelajari gitu ya. Apakah itu kalori, apakah itu nutrisi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di pelajaran berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi ya.